Shalom saudaraku, hari-hari ini kita berada dalam minggu-minggu sengsara. Dan di hari Jumat Agung kita diingatkan kembali tentang karya dan kematian Kristus di kayu salib. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang dikatakan di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang ketika menghadapi hari-hari kematian, biasanya ada pesan-pesan terakhir. Dan pesan-pesan terakhir itu begitu membekas dalam kehidupan anak cucu atau orang-orang yang ditinggalkan. Ketika Yesus mati, dia berkata dua kata. Di dalam satu kalimat yaitu, sudah selesai. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya kita bertanya-tanya, apa saja yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib? Ada tiga hal pagi hari ini yang saya lihat, bahwa melalui kematiannya, yang pertama, dia sudah menyelesaikan segala tugas ketika dia diutus ke bumi oleh Bapa di sorga. Kata sudah selesai artinya dia sudah menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Bapa di sorga. Dia sudah menyelesaikan semuanya sesuai dengan rencana Bapa di sorga. Dia sudah menyelesaikan secara sempurna. Sebagai manusia, tentunya ketika dia datang ke dalam dunia, ada sesuatu yang terasa berat sekali. Karena itu terbukti ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan karena kehendak aku, tetapi biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak Bapa. Di sini kita lihat bahwa ada sesuatu yang sangat berat yang harus Yesus tanggung. Tetapi dia tidak menolak itu. Dia melaksanakan itu sesuai dengan rencana Allah. Dan dia menyelesaikan sampai tuntas di kayu salib. Itu sebabnya dia katakan sudah selesai. Hal yang kedua yang Yesus lakukan di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Artinya dia sudah menyelesaikan setiap dosa umat manusia. Dosa dunia sudah diselesaikan, baik dosa masa lalu, dosa hari ini, bahkan dosa yang akan datang. Saudara, dalam Ibrani 9 ayat 28 firman Tuhan berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Di sini membuktikan bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan, membayar lunas, menebus setiap dosa yang kita perbuat, baik hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Dan hal yang ketiga yang merupakan hal yang terakhir, bagaimana atau apa yang sudah Yesus lakukan melalui karya di kayu salib. Apa saja yang dia selesaikan. Poin yang ketiga yaitu dia menanggung segala penderitaan dan sakit penyakit yang kita pikul. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini membuktikan bahwa Kristus menanggung setiap penderitaan, sakit, penyakit kita. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, apapun penyakit kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Kristus sudah menanggung itu di kayu salib. Itu sebabnya dia katakan di dalam Injil Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini saya mau katakan apapun persoalanmu, apapun masalahmu, sakit penyakit yang engkau derita, Kristus sudah menanggungnya. Itu sebabnya sebelum kita mengakhiri ini, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Untuk orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan kami dipulihkan pagi hari ini. Apapun persoalan kami, apapun masalah yang dialami oleh setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Kristus sudah menyelesaikan dosa-dosa mereka. Bahkan Kristus sudah menanggung setiap penderitaan, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.